pagi anak-anak ibu semuanya. Kita bertemu kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan idgham bigunnah dan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah dan iqlab. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan materi, Ibu Guru akan membacakan kalian tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Tujuan pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan cara membaca idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Sekarang mari kita lihat pengertian yang pertama, yaitu pengertian idgham. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasydid. Dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin, idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama, idgham bigunnah. Idgham bigunnah artinya memasukkan dengan dengung. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yang biasa disingkat dengan yanmu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bigunnah. Cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat, sehingga suara nun mati atau tanwin menjadi hilang. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama untuk nun sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Contohnya adalah lafal min masad. Cara membacanya yaitu mim masad. Mim masad. Keterangannya adalah nun sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh yang kedua yaitu faman ya'mal. Faman ya'mal. Cara membacanya adalah famay ya'mal. Famay ya'mal. Keterangannya nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contoh yang ketiga, min nafsin. Min nafsin. Cara membacanya adalah min nafsin. Min nafsin. Di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Dan contoh yang keempat yaitu min waraihim. Min waraihim. Cara membacanya adalah miwaraihim. Miwaraihim. Keterangannya adalah nun sukun bertemu dengan huruf waw. Contoh yang kedua yaitu contoh untuk tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Contohnya adalah ka'as bin ma'kul. Ka'as bin ma'kul. Cara membacanya ka'as bin ma'kul. Ka'as
harfim ma'kul. Keterangannya adalah tanwin bertemu dengan huruf mim. Contoh yang kedua, yauma izin yasduru. Yauma izin yasduru. Cara membacanya yaitu yauma izi yasduru. Yauma izi yasduru. Keterangannya di sana tanwin bertemu dengan huruf ya. Kemudian contoh yang ketiga, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Cara membacanya yaitu amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Keterangannya adalah tanwin bertemu dengan huruf nun. Dan contoh yang keempat, min ju'in wa amanahum. Cara membacanya yaitu min ju'in wa amanahum. Keterangannya yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Kemudian idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah berarti memasukkan atau melebur tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah ada dua, yaitu lam dan ro. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu dari kedua huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah yaitu suara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro menjadi hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya. Contohnya, contoh yang pertama, mirrabbihim. Cara membacanya yaitu mirrabbihim. Di sana keterangannya adalah nun mati bertemu dengan ro. Kemudian contoh yang kedua, an lan yang qoliba. Cara membacanya allai yang qoliba. Allai yang qoliba. Keterangannya adalah nun mati bertemu dengan huruf lam. Contoh untuk tanwin, lafal dari ghafurun rahim. Cara membacanya yaitu ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Keterangannya adalah tanwin bertemu dengan huruf ro. Kemudian contoh yang kedua, humazatin lumazah. Humazatin lumazah. Cara membacanya yaitu humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Keterangannya di sana adalah tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian hukum bacaan berikutnya untuk nun sukun dan tanwin yaitu hukum bacaan iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar, yaitu menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim yang disertai dengan dengung. Bacaan iqlab terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Karena huruf iqlab itu hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca iqlab yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Contohnya, yang pertama, wa amma man bakhila. Wa amma man bakhila. Cara membacanya wa amma man bakhila. Keterangannya di sana nun mati bertemu dengan ba. Contoh berikutnya adalah kalla layum bazanna. Kalla layum bazanna. Keterangannya adalah nun mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian contoh untuk tanwin, qauman buro.
Cara membacanya qauman buro. Keterangannya di sana tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian contoh yang kedua yaitu bisultonin bayin. Cara membacanya bisultonim bayin. Bisultonim bayin. Keterangannya adalah tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan contoh yang terakhir alimun bima. Alimun bima. Keterangannya, cara membacanya yaitu alimum bima. Alimum bima. Keterangannya adalah tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.